Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, Kiai NU ya, Syukron Makmun ya masuk Dewan Penasehat Timnas Amin. Ini bagi para ulama, para kiai ya sudah bersatu untuk mendukung Anies Caimin di situ. Bayangkan, ini betapa luar biasanya kekuatan Anies Caimin hari ini. Bisa saja ya diprediksi ini bisa menang satu putaran. Kita tunggu saja ya. Tapi pada kenyataannya ya di kalangan NU sudah ada, di kalangan Muhammadiyah ada, di kalangan kelompok-kelompok di bawah sampai atas itu ada ya. Inilah pemain ya atau tim kampanye Anies Baswedan di situ. Saya yakin bahwa dari beberapa kalangan Muhammadiyah, kalangan NU dan sebagainya yang sudah masuk kepada tim Amin, insya Allah ada kemenangan luar biasa ya, apalagi ya di Jawa Tengah ini begitu kan ya. Kiai Syukron ya di situ, Kiai Syukron Makmun itu insya Allah bisa memenangkan mutlak ya di Jawa Tengah. Kita tunggu saja, karena pada kenyataannya di Jawa Tengah itu begitu kan ya. Banyak yang kemudian katanya sih masih menjadi lumbung banteng, tapi kenyataan sekarang itu bisa berbalik arah. Bagaimana ya di Jawa Tengah itu bisa dikuasai Anies Caimin di situ. Tapi kita tunggu saja. Dari partai saja, kalau enggak partai banteng ya PKB, kalau enggak PKB ya banteng di situ begitu kan. Tapi pada kenyataan sekarang kan cukup masif, ada Gibran di situ begitu. Kiai NU Syukron Makmun yang masuk Dewan Penasehat Timnas Amin, di mana ada politik identitas agama, di situ ada cara Pilgub ya DKI dimainkan ke Pilpres katanya begitu ya. Inilah komentar-komentar netizen yang agak ketar-ketir ya, dukungannya mereka takut kalah. Kalau kata orang yang lebih penting ada yang paham lapangan, tidak perlu orang yang bertabur bintang dan popularitas yang tinggi. Nggak perlu tim mewah bertabur popularitas, tapi cukup dengan kokoh ya. Dengan tokoh pergerakan yang memiliki kredibilitas. Amin emang beda ya, benar-benar beda begitu kan. Saya sejak awal mewanti-wanti begitu kan. Kenapa Anies Baswedan tidak begitu ngotot sekali kepada tim pemenangan di situ ya? Karena yang awalnya kan di kalangan teknokrat begitu disampaikan, ya pemainnya di situ begitu. Terus kemudian dari penasehat, dari pembini orang-orang luar biasa begitu. Jadi di kalangan para kiai ada, di kalangan organisasi itu ada begitu kan, sehingga menjadi cikal bakal kekuatan bagi Anies Baswedan begitu. Ya, maka diprediksi katanya sih bisa menang satu putaran, tapi kita tunggu saja begitu ya. Karena ini adalah politik di situ begitu. Bahkan ya nggak perlu tim yang bertabur popularitas tinggi. Sudah kuduga Pak Kiai ya kalau ceramah ya mirip-mirip dengan orang 212 katanya ya. Catur tasnya bewok yang mana sih ini? Komentar-komentar di situ seperti itu. Ada pro dan kontra begitu kan, wajar karena yang berkomentar di situ ya pasti pendukung Pak Ganjar atau pendukung ya Prabowo. Orang baik bersama orang baik, amin ya rabbal alamin. Udah dari dulu kalau Kiai Syukron ya pro FPI katanya begitu. Ini banyak muncul spekulasi begitu kan. Jadi kalau tidak paham dengan argumen para kiai ya, apalagi ya Kiai NU ya, Kiai Syukron Makmun di situ begitu kan ya. Apalagi tidak tahu ya, mending ya cukup menurut saya pribadi di luar sana bagi pendukung-pendukung yang mengkritik itu mending diam aja mereka begitu kan. Ini menjadi kekuatan luar biasa. Kenapa Anies Baswedan ya menggandeng dari para ulama di situ begitu kan, para kiai di situ begitu kan. Karena menjadi kontrol ulama dan kiai di situ begitu. Dan sekarang coba bayangkan dikritik habis-habisan oleh mereka begitu karena kiai masuk dalam tim pemenangan Anies Baswedan. Tapi ini menunjukkan bahwa Kiai Syukron Makmun ini bisa menunjukkan bahwa kita memberikan ya dorongan kemenangan itu mutlak kepada Anies Baswedan. Karena satu yang kita lihat agama begitu kan, di kalangan santri yang kita lihat mereka begitu, bukan dari kalangan yang kemudian sana sini tapi tidak ada timbal baliknya kepada agama, ya mending jangan didukung begitu kan. Tapi pada kenyataannya Anies Baswedan di situ luar biasa ini. Kiai NU ya Syukron Makmun masuk Dewan Penasehat Timnas Amin. Kiai Nahdlatul Ulama NU ya Syukron Makmun menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Tim Nasional Timnas Pemenangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Caimin ya. Masuknya ya nama Syukron diumumkan langsung oleh Anies Baswedan di Rumah Perubahan Menteng Jakarta. Bahkan di satu sisi nantinya Kiai Syukron akan didampingi oleh Ketua Umum ya Pemuda Pancasila Yapto Surjo Sumarno ya, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Kepala BIN Sutioso, hingga politikus senior PKS Hidayatun Nur Wahid ya Sutrisno Bahir dan beberapa nama lain ya di jajaran Dewan Penasehat.
Bahkan Anies mengatakan jajaran Dewan Penasihat diisi oleh banyak tokoh masyarakat yang berpengaruh. Tokoh-tokoh ini lanjutnya kerap kali didengar ya dengan ya pendapat dan nasihatnya. Bahkan di satu sisi Syukron Makmun lahir di Sampang, Madura 21 Desember 1941 lalu yang merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Rahman yang terbesar di Depok, Jakarta. Syukron sudah sejak muda aktif di organisasi NU. Dalam laman resmi pondok pesantren Darul Rahman, ia mulai aktif di organisasi pada tahun 1956 mulai dari jabatan sebagai ketua cabang IPNO, ketua umum LDNU serta wakil ketua Robitul Ma'hadi. Itulah sekilas dari profil Kiai ya Kiai Syukron Makmun di situ begitu kan. Jadi pada akhirnya orang akan sudah melihat di kalangan NU ada, di kalangan Muhammadiyah ada bagi tim pemenangan Anies Baswedan hari ini begitu kan. Jadi wajar kalau ada orang yang mengatakan wah ini gimana begitu kan ya, untuk melihat potensi-potensi kemenangan di situ katanya. Inilah kita lihat saja beritanya, ini banyak sekali ya. Tapi pada kenyataannya hari ini kita lihat saja bahwa asumsi orang ya kenapa sih di kalangan-kalangan para kiai yang diambil ya, bukan di kalangan politisi yang punya pengalaman besar, tapi Anies Baswedan kan berbeda dengan yang lain begitu kan. Lebih menitik beratkan bagaimana para kiai, para ulama itu benar-benar dihormati di situ begitu kan. Ini kemenangan mutlak menurut saya. Kita tunggu saja bagaimana di Jawa Tengah akan menang ya. Bagaimana di di Jakarta akan menang di situ begitu. Ya kita tunggu saja karena para pendukung-pendukung pengikut-pengikut dari Kiai Syukron Makmun itu yang banyak itu adalah di Jawa Tengah mereka begitu kan. Ya, tapi walaupun jaraknya Jakarta begitu di Depok dengan Jawa Tengah kan orang berasumsi lebih mengikuti Kiai Syukron Makmun ini ya. Kalau ini sudah benar-benar jelas di depan mata itu kemungkinan bisa menang. Bahkan ya di satu sisi Syukron sejak awal begitu kan Kiai Syukron Makmun juga pernah menjabat ketua umum Partai Persatuan ya Nahdlatul Ulama ya, Nahdlatul Ulama IPNU ya Indonesia ya PPBNU ya 2023. Dikutip dari NU Online, Syukron Makmun turut mendapatkan ya julukan sebagai singa podium karena dikenal sebagai mubali. Julukan ini diberikan lantaran aktivitas dakwahnya dimulai sejak masih kecil. Saat masih di kelas 5 di pesantren Gontor Ponorogo, beliau sudah terjun ke dunia dakwah. Kemudian ya pada awal tahun 1967, dakwah beliau sudah menjelajahi ke kota Madiun, ya Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan dan sekitarnya untuk berdakwah ya. Itu sudah kelihatan bahwa bagaimana jaringan-jaringan Kiai Syukron Makmun di situ ya sudah tidak bisa diragukan lagi. Ini sudah mewanti-wanti bahwa kemenangan Anies Baswedan itu sudah di depan mata. Tapi kita tunggu saja karena ini politik yang saya katakan awal begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.